Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Pada hari ini kita akan mencoba kembali mempelajari tentang pesawat sederhana yang kemarin itu sebenarnya sudah saya sampaikan. Namun karena ini fisika, maka tetap kita harus tahu bagaimana dan sampai di mana pendalamannya. Oke, tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menentukan keuntungan mekanik atau keuntungan kerja dengan menggunakan pesawat sederhana tersebut, di mana pesawat sederhana tersebut merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mempermudah melakukan pekerjaan kita itu. Sebuah pesawat sederhana yakni tuas memiliki panjang tertentu dalam satuan meter. Juga dia memiliki daerah titik tumpu seperti tampak pada gambar ini. Juga dia memiliki daerah dengan beban, yaitu daerah titik tumpu ke daerah beban yang akan dipindahkan. Kemudian daerah titik tumpu ke kuasa, itulah yang dikatakan dengan daerah lengan kuasa. Nah, dari sini kita katakan bahwa saja beban yang akan dipindahkan itu disimbolkan dengan W dalam satuan Newton, di mana W itu adalah singkatan dari weight, artinya berat. Sedangkan F itu singkatan dari force ataupun gaya dalam satuan Newton, ya. Jadi berarti L itu adalah singkatan daripada long, panjang. Baik, hubungan antara W, F, LK dengan LB dapat kita tuliskan dalam bentuk persamaan secara matematik, yakni besarnya W per F sama dengan LK per LB, atau W kali LB sama dengan F kali LK. Keterangan, W itu adalah beban ataupun benda yang akan dipindahkan dalam satuan Newton, sedangkan F adalah gaya dalam satuan Newton, LB adalah lengan beban dalam satuan meter, LK adalah lengan kuasa juga dalam satuan meter. Artinya, satuan yang sudah digunakan ini adalah satuan dalam sistem internasional. Berarti sudah diakui satuannya secara mengglobal. Ya, diakui satuannya secara internasional. Kita buat contoh soal. Sebuah papan sepanjang 2 meter digunakan untuk jungka-jungkit. Bila daerah titik tumpu papan tersebut ke A adalah 0,5 meter, sedangkan B 1,5 meter. Tentukanlah keuntungan mekanis dari jungka-jungkit tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya, kita harus melihat apa-apa saja yang diketahuinya. Yang pertama, daerah lengan beban ke titik tumpu ada 0,5 meter. Daerah lengan kuasa ke titik tumpu 1,5 meter. Maka yang dipertanyakan adalah KM atau keuntungan mekaniknya. Berarti K besar, M kecil. Begitu cara penulisan daripada keuntungan mekanik. Nah, maka kita lihat apa yang ada. Ya, karena tadi bisa dikatakan keuntungan mekanik itu dapat diperbandingkan antara berapa berat bebannya dengan kuasanya, atau bisa juga diperbandingkan berapa panjang lengan kuasanya dengan panjang lengan bebannya. Dengan demikian, sesuai dengan soal, maka keuntungan mekanik kerjanya KM sama dengan 1,5 per 0,5, hasilnya adalah 3 kali. Jadi artinya dengan jungka-jungkit tersebut atau dengan tuas tadi, keuntungan mekanik kerjanya itu sangat besar. Nah, untuk soal latihan sesuai dengan apa yang saya kirimkan nanti melalui WA, dapat kamu kerjakan ada 2 soal supaya kita bisa lanjutkan ke pesawat sederhana yang kedua, yakni bidang miring. Bidang miring itu memiliki panjang atau S, juga memiliki ketinggian dari tanah ke atas suatu benda yang akan digunakan, apakah ke dalam truk dan sebagainya. Itu dibuat dalam satuan meter. Simbol daripada tinggi adalah H, simbol dari panjang adalah L, S. Kemudian juga dia memiliki beban yang akan dipindahkan W dalam satuan Newton.
4, dia memiliki kuasa ataupun tenaga yang akan digunakan untuk memindahkan dalam satuan Newton yang disimbolkan dengan F. Baik, kamu perhatikan ini nak. Ini kan ada gambar sebuah truk. Inilah bidang miringnya. Kemudian dari sini kemari, ini kan tinggi papan, tinggi bidang miring ini ke sini ke tanah. Kemudian daerah ini, inilah beban yang akan dipindahkan dari tanah menuju ke dalam truk. Yang mau kita lihat di sini adalah berapa panjang bidang miring yang disimbolkan dengan S. Kemudian bagaimana beban itu supaya pindah ke dalam truk? Maka dibutuhkanlah F ataupun gaya kuasa. Lalu dari sini kita lihat bagaimana sebenarnya hubungan antara F, W, H, dan S. Secara matematis dapat kita tuliskan besarnya W kali H sama dengan F kali S. Atau W per F sama dengan S per H. Dan itulah yang merupakan keuntungan mekanis atau keuntungan kerjanya. Sekali lagi saya ulang. Dengan sebuah bidang miring dapat kita tentukan berapa keuntungan kerjanya, yakni Km sama dengan S per H atau Km sama dengan W per F. Ya. Oke, kita buat catatan. W adalah bebannya dalam satuan Newton. F adalah kuasa untuk memindahkan beban dalam satuan Newton. S panjang bidang miring, H tinggi bidang miring dari tanah ke dalam truk kalau misalnya itu adalah truk. Kemudian kita buat contoh soal. Sebuah bidang miring sepanjang 2 meter digunakan untuk memindahkan minyak satu drum seberat 200 Newton ke dalam truk. Bila tinggi truk tersebut 1,5 meter dari tanah, tentukanlah gaya kuasa yang harus diberikan dan keuntungan mekanik ataupun keuntungan kerjanya. Nah, kita buat penyelesaian soal. Diketahui adalah S sama dengan 2 meter, W sama dengan 2000 Newton, H sama dengan 1,5 meter. Maka dipertanyakan adalah gaya kuasa dan juga keuntungan kerjanya atau KM. Maka kita coba jawab KM sama dengan jawab W per F sama S per H, berarti F-nya atau gaya kuasanya dapat ditentukan dengan rumus F sama dengan W kali H per S, di mana F sama dengan 2000 Newton dikali dengan 1,5 per 2 meter ya, 1,5 meter per 2 meter. Maka akhirnya gaya kuasa dapat diperoleh hasilnya sama dengan 1500 Newton. Itulah jawaban dari pertanyaan A, yakni besarnya gaya kuasa yang harus diberikan. Kemudian keuntungan kerja oleh bidang miring tersebut Km sama dengan W per F sama dengan S per H. Hasilnya sama dengan 2 per 1,5 sama dengan 1,5 kali. Maka dari sini kita ambil suatu kesimpulan. Semakin panjang bidang miring yang kita gunakan, maka keuntungan kerja akan semakin besar. Jadi kalau kita mau keluarkan tenaga banyak, ya silakan buat bidang miringnya pendek. Tapi tak ada manusia, satu orang pun, yang mau untuk menghabiskan tenaganya begitu saja. Pasti dia punya pikiran bagaimana supaya tenagaku tidak terkuras. Maka dia kalinya bidang miringnya diupayakan panjang sehingga keuntungan kerjanya pun besar. Ya, itu sebagai kesimpulan anak-anak kami. Kemudian sebagai soal latihanmu di rumah, saya bacakan. Selai logam besi digunakan untuk menurunkan kereta dari kapal menuju ke daratan atau ke galangan kapal, dari galangan kapal nanti ke daratan yang dituju ya. Bila plat besi sepanjang 6 meter dan dari kapal ke darat digunakan untuk memindahkan kereta seberat 200 kg ataupun 2000 Newton. Tentukanlah keuntungan kerja yang dia peroleh. Anak didik kami sekalian, itulah materi yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Kendati pun kemarin itu semuanya sudah disampaikan kepada kamu, tetapi
hati kecil saya tetap berbicara, apakah mereka paham atau tidak. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya jelaskan pada hari ini, kamu semakin mampu, kamu semakin paham dengan materi kita tentang pesawat sederhana tersebut. Oke anak-anak kami, kalau ada pertanyaan nanti silakan kirimkan melalui WA ya. Oke, kita tutup dengan doa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kami harapkan kamu tetap dalam keadaan semangat ya, oke? Dah.